Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, gerakan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa nuri qulubina habibina al-Mustafa sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya hormati, segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Abu Bakar bin Uthman Al-Attas, yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mensehatkan ruhani dan jasmani beliau, Allah panjangkan umur beliau dalam keberkahan, serta Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat beliau. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para asatid, para ajengan, para tuan guru yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada beliau semuanya. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap keluarga besar Sahibul Hajah yang telah mengadakan acara peringatan hari lahirnya manusia yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para panitia yang sudah membantu untuk kelancaran kesuksesan ini acara. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka semuanya balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, wabil khusus anak-anak muda Islam, para pemuda dan pemudi umat yang mulia, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut dan pantas pada malam hari ini, yang kita ucapkan keluar dari lisan kita yang penuh dosa dan hina ini hanya pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mendudukkan kita dalam suatu acara dalam rangka bersyukur atas lahirnya, atas terbitnya cahaya yang terang benderang melalui lahirnya manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bentuk rasa syukur ini adalah suatu kewajiban bagi orang-orang yang di dalam hatinya mempunyai kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Muhammad bin Sa'id bin Hamad Al-Busiri, yang lebih dikenal oleh kita Al-Imam Busiri, di dalam qasidah Muhammadiyahnya beliau mengatakan, Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad menyebut namanya, meneriakkan namanya, mengagungkan namanya, berzikir menyebut namanya yang mulia, rauhun li anfusina, adalah ketenangan bagi jiwa-jiwa kita semuanya yang hadir. Muhammadun
syukruhu fardun alal umami. Sedangkan Muhammad bersyukur dengan lahirnya Muhammad, bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, bersyukur dengan lahirnya cahaya yang terang benderang melalui lahirnya Nabi Muhammad, fardun alal umami, adalah suatu kewajiban bagi setiap hamba dan setiap umat yang cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu acara yang mana suatu bentuk rasa syukur kita atas lahirnya alam semesta, berkah adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah hadirnya seseorang dalam pembacaan maulid, hadirnya seseorang dalam pembacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu tanda min alamatil mahabbah. Di antara tanda seseorang itu cinta kepada Nabi Muhammad adalah orang yang senantiasa lisannya dibasahkan dengan keadaan memuji Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Karena disebutkan dalam suatu perkataan, man ahabba syai'an katsura min dzikri au aktsara min dzikrihi, barang siapa yang cinta kepada sesuatu maka orang tersebut maka banyak menyebut apa yang ia cintai tersebut. Kalau kita mencintai Nabi, kalau kita merindukan Nabi, kalau kita sayang kepada Nabi Muhammad, maka jadikan lisan kita, jadikan hati kita untuk senantiasa menyebut namanya yang mulia, untuk menyebut namanya yang agung, yang telah dimuliakan, telah diagungkan oleh yang maha mulia, oleh yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengagungkannya. Siapa manusia yang tersebut, siapa manusia yang mendapatkan posisi yang paling mulia di alam jagat raya ini? Tidak ada manusia yang paling sempurna dan mulia kecuali Habibnya kita, kecuali panutan kita, kecuali idola kita, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung orang-orang yang pada malam hari ini hadir, senantiasa tujuannya cuma satu, hanya ingin mengembirakan dan menyambut hari lahirnya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga bahwasanya di antara fadilah orang yang suka baca maulid, orang yang suka banyak salawat kepada Nabi Muhammad, maka itu orang, walaupun mereka orang yang lalai kepada Allah, kalau mereka belajar untuk mencintai Nabi Muhammad, belajar untuk meniti jalan Sayyiduna Muhammad perlahan-lahan, walaupun mereka orang yang ahli maksiat, kalau mereka bertobat kepada Allah, melazimkan lidahnya untuk menyebut namanya yang mulia Rasulullah, maka kata Nabi Muhammad, mereka akan duduk di dekatnya Nabi Muhammad kelak di alam surga. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat bukan hanya orang yang bawa sekedar pahala salat. Orang yang dekat denganku, kata Nabi, di akhirat bukan hanya orang yang sekedar datang bawa pahala zakat, haji, sedekah dan lain sebagainya, tetapi orang yang paling dekat denganku, kata Nabi Muhammad, di akhirat kelak adalah mereka yang selama di dunia banyak menyebut namaku, artinya banyak bersolawat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya malam yang paling mulia itu bukan malam Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia itu bukan malam Ramadan. Malam yang paling mulia itu bukan malam Sya'ban, bukan malam nisfu Sya'ban. Malam yang paling mulia itu bukan malam diturunkannya Al-Quran.
Malam yang paling mulia itu bukan malam yang di dalamnya dilahirkan para nabi-nabi yang lain, tetapi malam yang paling utama, malam yang paling baik, malam yang paling sempurna adalah malam diwujudkannya, dilahirkannya ke alam dunia sosok manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Bagi kami para habaib, malam yang paling mulia, malam yang paling baik, malam yang paling agung hanya satu, yaitu ketika pas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Itu malam yang paling mulia. Kenapa? Karena dengan adanya Nabi, Allah menciptakan alam semesta. Andai bukan karena Nabi, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam hadis qudsi diriwayatkan melalui kisah yang dicatat oleh Al-Imam Musnad, di dalam Musnad Abdul Razak, bahwasanya ketika itu Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan suatu kesalahan, maka Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari sorga, diturunkan ke alam dunia. Maka Nabi Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah atas apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Adam. Allah mengatakan kepada Nabi Adam di dalam surat Al-Baqarah, mengabadikannya, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, jangan sekali-kali kau dekat dengan ini pohon, maksudnya pohon terlarang, pohon khuldi. Jangan dekat-dekat dengan ini, fatakuna minadh dhalimin, supaya engkau tidak dikatakan orang-orang yang zalim. Maka Nabi Adam alaihissalam digoda oleh iblis laknatullah alaih hatta yaumil qiyamah. Nabi Adam pun tergoda dengan Siti Hawa memakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan Nabi Adam dari sorga, diturunkan ke alam dunia. Selama ratusan tahun Nabi Adam tidak pernah dikabulkan doanya oleh Allah, tidak diterima taubatnya oleh Allah, hingga suatu ketika Nabi Adam mengangkat kepalanya seraya berkata, ya Allah, bihaqqi Muhammad, ya Allah, dengan haknya Muhammad, dengan keagungan Muhammad, dengan kemuliaannya Muhammad, ampuni dosaku, terima taubatku ya Allah. Kemudian Allah berkata kepada Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammadah wa lam akhluqhu. Wahai Adam, dari mana kau kenal namanya Muhammad sedangkan Muhammad belum aku ciptakan, belum aku buat, belum aku utus ke alam dunia? Dari mana kau tahu namanya Muhammad wahai Adam? Maka Nabi Adam berkata maka Nabi Adam berkata kepada Allah, ya Allah, memang Muhammad belum dilahirkan ke alam dunia, Muhammad belum diutus ke alam dunia, tetapi ya Allah, ketika engkau menciptakan aku, ketika engkau tiupkan ruh ke dalam tubuhku, farafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku, wa ra'aitu ala gawaimil arsy, maka aku melihat di tiang-tiang sorga, aku menatap di tiang-tiang arsy, maktuban, tercatat satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'araftu, maka sejak itu aku tahu, maka sejak itu aku kenal bahwasanya tidak mungkin engkau menyandingkan nama seseorang dengan namamu yang mulia, kecuali nama makhluk itu adalah manusia yang paling engkau cintai. Dan aku yakin nama yang bergandengan dengan namamu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku yakin nama Muhammad itu bukan manusia biasa, justru aku yakin nama Muhammad itu adalah nama yang paling mulia. Maka aku berdoa kepadamu ya Allah, membawa nama Muhammad yang mulia agar engkau mengampuni dosaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Shadaqta ya Adam, shadaqta ya Adam, benar wahai Adam apa yang kau katakan bahwa Muhammad itu memang kekasihku. Benar wahai Adam, laula Muhammada ma khalaqtuka ya Adam. Wahai Adam, andai bukan karena Muhammad, andai bukan karena Rasulullah, maka aku tidak akan menciptakan kamu wahai Adam.
Saudara-saudara, ini sebagai bukti bahwasannya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling agung. Dan di dalam hadis yang lain juga bahwasannya pernah suatu ketika Jabir bin Abdullah datang kepada Nabi Muhammad. Di dalam hadis sahih, Jabir berkata kepada Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku siapa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan di alam dunia ini sebelum alam semesta Allah ciptakan. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, wahai Jabir, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, ketahuilah sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah terlebih dahulu menciptakan nur kekasih Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, ini sebagai bukti dan dalil bahwa sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, terlebih dahulu makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum malaikat, sebelum dunia, sebelum alam semesta, sebelum surga dan neraka, sebelum alam semesta, sebelum jin dan tumbuhan, sebelum semuanya itu Allah menciptakan suatu sosok yang paling mulia, yang menjadi panutan di alam jagat raya, yang menjadi semuanya selamat berkat lahirnya cahaya yang mulia ini. Hanya satu yang Allah ciptakan sebelum lahirnya alam semesta ini, nur cahaya kekasih kita bersama, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung orang-orang yang pada malam hari ini memuji namanya yang mulia, menyebut namanya yang mulia, mengagungkan namanya yang mulia, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Nabi Muhammad manusia yang paling agung. Tidak ada manusia di alam dunia ini, bahkan Nabi sekalipun, yang disebut oleh Allah, dipuji dengan titelnya. Tidak ada, kecuali hanya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Allah memuji Nabi dengan kata-kata yang penuh pengagungan, dengan titel dan pangkatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengabadikan, wa ma Muhammadun illa rasul. Ini pangkat yang paling mulia, pangkat seorang rasul. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad, Yasin, Taha. Itu nama-nama yang mulia. Nama siapa Yasin? Nama siapa Taha? Itu adalah nama Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad. Kenapa, Bu, Pak? Kenapa Nabi Muhammad? Di dalam Al-Quran ketika Allah memanggil nama Nabi Musa, ya Musa fakhla'na alaika, wahai Musa, lepaskan sendalmu kalau naik ke Bukit Tursina. Allah panggil Nabi Musa dengan kalimat ya Musa. Tapi berbeda saat Allah memanggil nama Nabi Muhammad penuh dengan pengagungan. Ada apa? Kenapa Allah panggil nama Nabi yang lain ya Adam, ya Ibrahim, ya Isa, wa idh qala Isa bin Maryam liqaumihi ya Isa? Kenapa tidak ada panggilan manja dari Allah, panggilan penuh pengagungan dari Allah? Hanya kepada Nabi Muhammad Allah panggil kadang-kadang dengan kalimat yang manja. Coba kita lihat di dalam juz 29, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad di surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Allahu Akbar. Nama siapa yang dipuji oleh Allah? Nama Sayyiduna Muhammad. Kenapa Allah panggil Nabi Muhammad dengan kalimat pengagungan?
Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah.